Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Iswanti Nurjirwan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pengajaran saya selaku dosen Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, izinkan saya berbagi layar terlebih dahulu. Baik, terlihat ya Bapak Ibu. Untuk saat ini, yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah metodologi penelitian untuk pertemuan kedua. Baik, untuk teknik pengajaran yang saya lakukan adalah berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan komunikasi saya kepada peserta didik selaku mahasiswa begitu ketika saya sedang mengajar. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi. Nanti saya akan sampaikan dalam bentuk video reel pengajaran yang saya lakukan atau cuplikan video reel ketika saya melakukan pengajaran. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa dan dengannya mahasiswa bisa memahami bahwa penilaian berlangsung secara objektif dan bisa melakukan improvement berkaitan dengan penugasan-penugasan yang diberikan sehingga penilaiannya bisa lebih maksimal. Knowledge is power. Francis Bacon mengingatkan kita bahwa di balik pengetahuan yang kita dapatkan adalah sebuah kekuatan. Ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan semoga melalui video ini bisa menginspirasi bahwa penting bagi kita untuk memiliki knowledge yang cukup, yang mumpuni, yang memadai, sehingga dengannya kita bisa memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan bagi kehidupan ini. Baik, yang pertama pada video ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mata kuliah metodologi penelitian bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis dan juga praktis kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami konsep dan juga sistem kerja penelitian dan mampu menerapkannya dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dengan persyarat mata kuliah statistik 2. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dengan sistematis, dengan metodis, dan mampu menerapkannya dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Untuk yang ketiga adalah mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang berlangsung adalah 18 pertemuan, 9 pertama untuk sebelum UTS, lalu kemudian 9 berikutnya setelah UTS atau sebelum UAS. Itu berkaitan dengan perkembangan pemikiran manusia, pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan, metode ilmiah, masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritikal dan juga kerangka berpikir, hipotesis penelitian, penelitian terkait atau penelitian relevan, sistematika proposal skripsi dan juga sistematika penulisan skripsi, lalu ujian tengah semester, lalu etika penelitian dan juga kode etik penelitian, teknik menulis kutipan dan teknik menulis daftar pustaka, variabel, populasi, sampel dan teknik sampel penelitian, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian, uji asumsi klasik, korelasi sederhana, persamaan regresi linear sederhana, dan juga presentasi ilmiah. Baru berikutnya adalah ujian akhir semester. Yang keempat adalah mengenai sistem atau mode pembelajaran. Sistem atau mode pembelajaran berbasis dua basis penting dalam mode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah berbasis sinkronus, dan yang kedua adalah berbasis asinkronus. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sisi sinkronus. Biasanya sinkronus yang saya lakukan adalah menggunakan video conference, menggunakan Google Meet. Biasanya saya melakukan eksplanasi kepada mahasiswa menggunakan video conference, Google Meet, biasanya 200 menit begitu, lalu kemudian menyampaikan di sana, diskusi di sana, interaksi di sana. Sehingga saya lebih memahami sebetulnya apa yang menjadi kendala mahasiswa, apa yang belum diketahui oleh mahasiswa, dan apa yang perlu dilakukan perbaikan oleh mahasiswa, itu biasanya adalah menggunakan sinkronus jauh lebih efektif. Lalu juga menggunakan Zoom. Biasanya kalau saya menggunakan Zoom adalah untuk ketika saya mengajar adalah untuk melakukan improvement kepada mahasiswa. Beberapa penilaian yang masuk gitu, lalu kemudian saya sampaikan dalam bentuk Zoom. Jadi saya kumpulkan dalam bentuk Zoom mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Karena tugas-tugas dari mata kuliah metodologi penelitian ini berbasis adalah project based learning, sehingga kerap kali saya membutuhkan Zoom untuk langsung bisa mendiskusikan kepada mahasiswa mengenai hambatan yang dihadapi. Dengan demikian komunikasinya jauh lebih bisa interaktif dan juga jauh lebih komunikatif di sana.
Ini adalah salah satu contoh gambar ketika saya melakukan video conference berbasis Google Meet. Ini untuk pertemuan 11 ya, teknik menulis kutipan dan daftar pustaka. Baik, lalu untuk ini juga salah satu contoh sinkronus yang saya lakukan ketika mengajar untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ini ketika menjelaskan mengenai masalah ya, masalah penelitian serta metode ilmiah. Baik. Lalu untuk asinkronus, ini adalah bagian dari mode pembelajaran yang saya lakukan dan medianya cukup variatif untuk asinkronus. Ada e-learning, biasanya adalah menggunakan forum diskusi di learning management system yang Universitas Pamulang, lalu juga menggunakan interactive video based learning. Jadi beberapa video mengenai research methods begitu, lalu kemudian saya bisa menyampaikan konstruksi video, lalu kemudian saya bisa menyampaikan kepada mahasiswa bahwa video-video berikut ini penting untuk disimak sehingga mahasiswa memahami mengenai research methodology. Lalu juga ini adalah jurnal review, maksud saya adalah jurnal review ketika penugasan yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan berbasis adalah jurnal review. Mahasiswa bisa memetakan jurnal, lalu kemudian di mana ruang untuk mahasiswa saat ini mengambil penelitian yang diajarkan secara hard skill begitu. Lalu juga untuk video ini adalah ketika saya harus melakukan syuting video, lalu kemudian mengupload di LMS-nya Universitas Pamulang, lalu kemudian mahasiswa bisa belajar dari sana kapanpun dan dimanapun. Lalu juga webinar, kerap kali ada webinar cukup banyak sekali ya, webinar berkaitan dengan research methodology, mahasiswa bisa akses di sana dan mahasiswa bisa belajar melalui webinar-webinar yang dilakukan oleh banyak sekali expert di bidang research methodology. Email juga merupakan media dari asinkronus yang saya kerap kali lakukan, apalagi ketika melakukan revisi ya, merevisi lalu tulisan mahasiswa begitu, merevisi tugas begitu, penilaian tugas gitu. Saya kerap kali menggunakan email sebagai cara saya untuk berkomunikasi. Lalu juga jurnal adalah landasan daripada penelitian itu dilakukan. Jadi karena ini sarjana, maka kemudian jurnal ini betul-betul membangun argumentasi yang kuat sekali ya bagi scholars gitu. Jadi mahasiswa dibiasakan untuk membaca jurnal. Saya biasanya minta jurnal-jurnal yang terupdate, yang relevan, yang memang expert di bidangnya dan 5 tahun terakhir. Lalu kemudian menuliskan kembali karena memang mahasiswa kita mesti dibudayakan dalam membaca jurnal. Ini merupakan salah satu homework bagi saya sehingga kemudian mahasiswa bagaimana bisa memetakan jurnal tersebut, menuliskan kembali di mana ruang kosong yang bisa mahasiswa untuk lakukan penelitian gitu, atau pembedaan penelitian dari yang penelitian sebelumnya itu apa, itu dengan cara mapping jurnal terlebih dahulu. Lalu kemudian WhatsApp ini adalah media komunikasi untuk memudahkan saya ketika saya menjalin komunikasi dengan para mahasiswa. Di sana komunikasinya tidak hanya two-way communication, tetapi bahkan multiple communications ya, jadi komunikasinya sangat banyak sekali gitu. Jadi ini sangat membantu saya dalam saya melakukan review kepada mahasiswa. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang memang butuh segera untuk kemudian saya lakukan reviewnya, maka kemudian media komunikasi yang paling cepat adalah WhatsApp. Gitu. Lalu juga mahasiswa saya minta untuk melakukan exploring research karena research adalah perkembangannya sudah sangat luar biasa, cepat dan juga teknologikalnya luar biasa banyak, maka kemudian mahasiswa saya minta untuk eksplorasi dari sisi penelitian. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, maupun penelitian yang sifatnya adalah mixed methods. Lalu kemudian metode pembelajaran adalah bagian kelima yang ingin saya jelaskan pada video kali ini. Metode pembelajaran berbasis ceramah. Ini kerap kali saya lakukan ketika sinkronus ya, ceramah menjadi salah satu favorit saya untuk menjelaskan learning objektif, lalu kemudian materi apa yang memang harus diperdalam atau dimengerti oleh mahasiswa. Group discussion, mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok diskusi, lalu kemudian dengannya saya menyampaikan case study dan mengambil kesimpulan seperti apa jawaban dari permasalahan yang diberikan. Lalu juga mahasiswa saya minta untuk discovery learning, belajar mendalami satu materi. Saya juga kerap kali mensimulasikan atau mendemonstrasikan salah satu materi tertentu misalnya yang butuh hard skill, maka kemudian saya lakukan demonstrasi atau simulasi sehingga mahasiswa bisa mengetahui bagian-bagian mana saja yang harus di-input atau harus di-take out ataupun jenisnya. Lalu juga self-directed learning, jadi karena sebagai seorang dosen saya menyadari penuh kita adalah seorang fasilitator, maka mahasiswa kita arahkan, kita dampingi,
kita fasilitasi, dan mahasiswa juga self-directed learning, belajar juga, lalu kemudian merespons daripada arahan yang kita berikan. Lalu juga collaborative learning, jadi karena group discussion tadi membentuk collaborative learning, ya, mereka harus bisa berkolaborasi dalam pembelajaran dan dalam menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh dosen, begitu. Lalu juga contextual instruction, jadi saya kerap kali menyampaikan ada instruksi-instruksi tertentu berkaitan dengan webinar atau expert tertentu, lalu kemudian mahasiswa saya minta contextual instruction itu adalah mengikuti sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh dosen. Lalu juga project based learning, ini adalah salah satu metode yang berbasis output, ya, tugas daripada metodologi penelitian ini salah satunya adalah output untuk penelitian, mini riset sebetulnya sifatnya, mini riset, dan kemudian berbasis publikasi paling tidak di proceeding, gitu. Ini yang terbarunya, ya. Jadi project based learning ini karena project based, jadi menuntut komunikasi yang intens kepada dosen pembimbing sehingga kemudian bisa direspon cepat kepada mahasiswa. Jadi project based learning ini menjadi bagian daripada metode pembelajaran yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan satu mini riset yang baik, gitu, kepada mahasiswa. Lalu juga sharing from expert tadi dari bentuk webinar, lalu juga cooperative learning, saya biasanya memotivasi mahasiswa, lalu juga menyampaikan kepada mahasiswa pentingnya untuk kooperatif begitu ketika pembelajaran. Sehingga komunikasi itu jauh lebih bisa produktif begitu komunikasinya, kita juga sudah mengkondisikan beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian begitu. Sehingga dengan cooperative learning ini menurut saya jauh lebih efektif ketika kita melakukan pembelajaran. Juga tes evaluation ketika terjadinya sinkronus, tentu kita perlu melakukan evaluasi tes, karena ada pre-test di Learning Management System yang Universitas Pamulang, lalu juga ada post-test. Di sana kita bisa lakukan tes evaluation, di mana poin mana yang harus kita highlight untuk kemudian mahasiswa kita bisa pahami di bagian mana. Itu terlihat dengan adanya post-test dan juga pre-test itu sendiri. Lalu sistem penilaian mata kuliah saya selalu sampaikan di awal mata kuliah atau perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, penugasannya seperti apa, sehingga lebih maksimal dan juga jauh lebih objektif daripada penilaiannya. Bobotnya biasanya absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Lalu ini adalah salah satu contoh bentuk penugasan yang saya berikan berkaitan dengan mini riset. Jadi saya sudah mengkondisikan untuk beberapa yang memang bisa dikondisikan, misalkan template tugas dan seterusnya, konsentrasi dan seterusnya. Proses bimbingan saya minta untuk minimal 2 kali sudah diskusi dengan saya, dan juga setelah UTS itu adalah 3 kali minimal bimbingan dengan saya. Saya menyadari penuh bahwa project based learning itu perlu sekali komunikasi yang intens antar mahasiswa dan dosen, sehingga saya membuka, silakan WhatsApp saya, silakan untuk dikontak kapanpun begitu, ataupun email juga bisa, untuk kemudian mahasiswa bisa memperbaiki apa yang memang harus dilakukan atau dilakukan improvement seperti apa, karena berbasis project based learning ini untuk penugasannya. Untuk media pembelajaran saya menggunakan beberapa perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Tentu saya membutuhkan ponsel untuk Vicon ataupun untuk Zoom, ataupun personal computer, PC, ataupun laptop. Itu untuk hardware. Untuk software, saya sangat membutuhkan banyak aplikasi di mata kuliah metodologi penelitian. Saya butuh Mendeley untuk kutipan, lalu juga Google Scholar, ini favorit saya, ya, walaupun banyak sekali caranya untuk bisa mengakses jurnal, namun ini yang paling mudah saya lihat untuk mahasiswa. Lalu untuk menggunakan Zoom juga dibutuhkan sekali untuk review, lalu juga Google Meet untuk Vicon, Google Doc juga saya kerap kali menggunakannya, Google Form juga, lalu juga browser, lalu PDF atau PPT, Excel saya perlukan, YouTube, lalu juga SPSS ini sangat diperlukan, dan juga eViews. Itu sangat membantu saya dalam software sebagai media pembelajaran untuk menunjang output yang diharapkan dari mahasiswa. Baik, untuk interaksi saya dengan mahasiswa, silakan Bapak Ibu izin untuk menyaksikan video real pengajaran berikut ini. Ketika kita bicara pengetahuan, kita tidak akan lepas juga dari
beberapa persyaratan ilmu pengetahuan yang harus bisa dimiliki oleh satu ilmu. Karena kalau bicara ilmu pengetahuan, kalau kita mau tentukan tapi itu tidak berkaitan dengan syarat-syarat ini, khawatirnya itu tidak memegang satu hal yang bisa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Bisa dipahami nggak? Jadi gini, misal nanti saya akan share mengenai kemarin ada pertanyaan bagus, mahasiswa saya tanya, berarti ilmu pengetahuan dibangun dari masalah ya Bu? Iya, dari masalah. Oke, dari masalah. Lalu kemudian apakah masalah itu merupakan sebuah fakta? Gitu kan ya pertanyaannya. Terus kemudian iya, bisa jadi itu iya. Terus kemudian pertanyaannya begini, apakah semua fakta bisa kita jadikan masalah untuk kita teliti? Gitu. Bisa atau tidak, teman-teman? Semua fakta bisa kita teliti? Nggak apa-apa? Bisa? Ayo. Bisa. Bisa. Arif gimana? Bisa, Bu. Bisa. Tapi, semua fakta? Semua fakta. Semua fakta. Bingung ya? Enggak semua sih mungkin, Bu. Enggak semua fakta bisa diteliti. Coba sambil baca syarat saya yang saya bilang ilmu pengetahuan. Di situ. Bisa atau tidak? Coba yang lain. Ada nggak? Misal fakta. Bisa, Bu. Ade gimana, Ade? Bisa, Bu. Bisa, oke. Alasannya? Karena sesuatu yang sifatnya fakta itu ada buktinya, Bu. Ada buktinya, terus kemudian bisa diteliti? Iya, betul. Iya bisa, Bu. Karena fakta itu merupakan objek. Iya sih. Fakta merupakan objek. Oke, misalnya gimana? Contoh fakta deh. Misalnya fakta gimana? Bisa? Gimana ya? Manusia Misal, saya uang di dompet saya hanya 100.000. Fakta atau masalah? Masalah, Bu. Fakta, Bu. Fakta. Oke, kalau jawaban Ade semua fakta bisa diteliti. Berarti apakah uang 100.000 tadi bisa diteliti? Bisa aja. Bisa aja, Bu. Bisa. Oke, saya kunci. Ada jawaban lain? Itu tadi contoh satu ya. Yang kedua misalnya, rumah saya jauh 30 kilo dari kantor. Sebuah fakta atau satu masalah? Fakta. Fakta, baik. Fakta, Bu. Merupakan fakta, ya. Masalahkah? Bisa jadi, Bu, masalah. Ya. Jarak, Bu. Jarak tempuh. Ya, jarak. Terus kemudian masalahnya di mana? Jauh. Jauh dari kantor, Bu. Waktu sampainya jauh, Bu. Tapi kalau jauh terus enjoy, jadi masalah nggak? Enggak. Rumah saya di Depok misalnya. Ya, enggak kan? Rumah saya Depok misalnya. Terus kemudian saya kerjanya misalkan saya kerja ya waktu 8 tahun 3 tahun yang lalu saya 8 tahun di Sudirman kerjanya. Itu jauh, masalah nggak? 8 tahun tuh kerja. Bu, macet, Bu. Saya bukan karena jauh. Itu maksud saya.
Jadi kita bedakan antara fakta sama masalah. Saya coba ini ya, saya coba analogikan begini. Tadi kita ngomongin rumah saya jauh 30 kilo dari kantor, uang saya tinggal 100.000. Kita jawab dulu. Yang pertama, apakah itu fakta atau itu masalah? Ketika kita bilang itu fakta, itu adalah fakta. Itu memang fakta, uang saya tinggal 100.000 misalnya di dompet. Terus masalahnya apa? Kan nggak ada masalahnya. Masalahnya akan begini, kalau misalkan uang saya 100.000 dan uang saya tinggal 100.000 dan saya tidak dapat memenuhi kebutuhan saya selama misalkan masih 13 hari ke depan misalnya, itu baru muncul masalah. Once dia cuma ada uang 100.000 dan kemudian dia juga nggak ngeluarin uang juga misalnya, dan nggak ada kebutuhan berkaitan dengan itu juga misalnya, semua udah tersedia, itu kan nggak jadi masalah. Nah, itu maksud saya. Teman-teman harus bisa diterima nggak maksudnya? Teman-teman harus bisa bedakan antara fakta sama masalah. Memang fakta itu bisa menjadi masalah, iya. Tapi kemudian apakah masalah itu sendiri, nanti kita bicara lagi, apakah masalah itu sendiri bisa kita teliti? Itu menjadi pertanyaan, yang itu adalah yang saya share mengenai aspek-aspek ini. Bisa dipahami ya? Jadi tidak semua masalah kita itu bisa kita teliti. Ada masalah-masalah yang bisa kita teliti, tapi ada juga yang enggak. Sebenarnya bisa aja, tapi maksudnya begini, bukan nggak bisa diteliti, nggak begitu. Maksudnya gini, bisa kita membangun sebuah ilmu pengetahuan sepanjang, gitu ya, as long as ada aspek yang bisa terpenuhi, bisa diterima. Aspeknya diantaranya adalah aspek berkaitan dengan ontologi. Apa sih ontologi itu? Itu kaitannya dengan apa yang dipelajari dalam ilmu dan berkaitan atau berkenaan dengan objek studi. Misalnya kalau misalnya kita bicara ilmu ekonomi misalnya, aspek ontologi dalam ilmu ekonomi apa sih? Itu bicaranya adalah perilaku manusia misalnya, consumer behavior misalnya, atau misalkan perilaku manusia, behavior manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya yang terbatas, sumber daya manusianya yang terbatas, kebutuhannya sangat tidak terbatas. Sumber daya atau resources kita berkaitan dengan ekonomi misalnya, kita sangat terbatas, gajinya pas-pasan, tapi kebutuhan kita misalkan katakanlah lebih daripada standar gaji yang sudah ditetapkan. Nah, itu bisa kita teliti. Karena apa? Karena itu berkenaan dengan objek studi. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Kalau yang tadi, analogi yang saya sampaikan mengenai uang saya tinggal 100.000, itu belum bisa masuk ke aspek ontologi. Bisa? Belum, sangat jauh, karena baru bersifat fakta tunggal. Dia belum bisa menjadi sebuah masalah yang kita bisa kaitkan dengan satu bidang keilmuan, atau nanti kita bicara lagi mengenai epistemologi dan juga mengenai aksiologi atau nilai guna dari satu ilmu. Nah, ketika kita bicara ilmu pengetahuan, dia harus ada aspek-aspek, 3 aspek ini, gitu maksud saya. Jadi bedakan dulu nih, nggak semua masalah kita harus kita publikasikan ke dalam sebuah ilmu pengetahuan. Ada yang kalau misalkan itu ternyata jadi masalah, ya nggak apa-apa, angkat, bisa. Tapi kan ini baru bersifat fakta, kecuali statementnya ditambah, gitu ya. Misalnya kayak tadi, rumah saya jauh dari kantor, 30 kilo jauhnya dari kantor. Dia baru bersifat fakta, belum bersifat satu masalah. Bisa dipahami nggak? Dia bisa bersifat masalah kalau misalkan rumah saya jauh dari kantor 30 km, terus kemudian kamu menjadi tidak bisa, saya menjadi tidak bisa mengikuti rapat pagi ini misalnya. Rapat 7.30 pagi ini. Masalah kan? Tapi kemudian itu fakta udah bergeser tuh menjadi sebuah masalah. Tapi masalah itu apakah bisa kita teliti? Kita harus lihat lagi aspek lainnya mengenai aspek ilmu pengetahuan. Bisa ya teman-teman ya? Jadi bedakan antara fakta, masalah, sama ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu berangkat dari fakta, iya. Berangkat dari masalah, iya. Tapi kemudian ada beberapa aspek juga yang harus itu dipegang teguh daripada si aspek ilmu pengetahuan yang mau dibangun. Misal lagi, contoh ya, ini karena identifikasi masalah dan rumusan masalah menjadi hal yang penting sekali dalam satu ilmu pengetahuan.
Misal saya bilang begini, anak-anak 10 orang misalnya mengemis di jalanan saat jam sekolah. Itu fakta, masalah, atau seperti apa teman-teman? Fakta yang menjadi masalah. Fakta yang menjadi masalah. Baik. Masalahnya di mana? Masalahnya karena dia mengemis pada saat jam sekolah. Oke. Ada sepakat ya kita ya kalau ini ya? Ada jawaban lain nggak? Ada sanggahan? Mutlak ya? Sepakat ya? Selesai itu udah. Saya baru ajukan 3 pertanyaan. Maksud saya teman-teman itu saya ada materi banyak, tapi maksud saya mau coba teman-teman itu paham dulu ke sini karena saya melihat banyak yang gagal paham ya. Mohon maaf ya, berdasarkan bimbing gitu ya. Terus kemudian seminar proposal gitu ya, jadi dosen penyeminar. Banyak yang gagal mengidentifikasi di awal. Padahal kalau dia bisa mengidentifikasi di awal, itu dia jadi bagus banget gitu. Dia bisa memetakan latar belakang masalah yang nanti dibuat ya di bab 1, di skripsi ataupun di mini riset itu dengan baik. Ya, ini pengalaman saya, mohon maaf. Ya, karena pengalaman saya itu pernah juga ada orang yang buat bab 1 masalahnya nggak di situ. Masalahnya nggak di situ, tapi dia ambil gitu di situ, ambil aja nulis. Jadi mohon maaf ya, saya ngelihatnya, oh kamu nggak tahu yang kamu tulis gitu. Masalahnya apa? Kamu harus berangkat dari masalah kan gitu ya. Oh masalahnya nggak tahu, jadi masalah baru, gitu. Dia nggak tahu masalahnya. Kalau tadi Arif jelas, anak-anak 10 orang mengemis di jalanan saat jam sekolah. Fakta nggak? Fakta. Fakta yang berubah jadi masalah. Teman-teman semua sepakat. Kenapa? Karena itu secara sosial, secara teori sosial, teori kesejahteraan sosial, itu udah salah. Belum lagi dari sisi teori pendidikan, udah salah. Mereka berhak atas pendidikan, mereka berhak atas kehidupan yang layak gitu ya kalau kita mengacu ke pasal 34 misalnya. Nah, kenapa orang itu bisa tahu bahwa itu masalah? Karena dia punya konsep, karena dia baca. Dia harus udah punya nih konsep nanti, dia harus udah tahu teorinya, dia harus udah tahu ideal conditionnya itu seperti apa, bisa dipahami nggak? Kalau dia nggak tahu kondisi idealnya seperti apa, kondisi yang benarnya seperti apa, teorinya seperti apa, dia bahkan nggak tahu itu masalahnya. Bisa ya? Teman-teman ngikutin ya. Kalau itu nanti ini aja ya, kalau misalkan ada bahan yang bisa didiskusikan. Tadi anak-anak 10 orang mengemis di jalanan saat jam sekolah, itu bagus banget buat diteliti. Kalau yang mungkin sarjana sosial seperti saya SOSMM ya, itu bisa untuk kita teliti gitu ya. Tapi kalau sekarang saya kan memang fokusnya ke manajemen sumber daya manusia ya, baik S2 maupun S3. Tapi ini juga bisa diteliti dari sisi sumber daya manusia gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwa potret beberapa, mohon maaf ini anak-anak di klasifikasi usia tertentu hidupnya nggak di rumah, hidupnya nggak bermain dengan baik, tapi di jalan. Itu bisa menjadi salah satu masalah baru bagi ekosistem Indonesia gitu ya, bagi ekosistem nasional kita gitu ya. Lalu saya masih punya ada 6 pertanyaan ya. Kinerja keuangan deviasi minus 10% dari rencana, fakta atau masalah? Atau bisa kita angkat menjadi penelitian? Bisa? Kinerja keuangan minus 10% dari rencana. Fakta tunggal atau masalah yang layak untuk kita teliti. Bisa? Teman-teman harus tahu dulu nih, kinerja keuangan, variabelnya kinerja keuangan. Ini nggak ada di Google ya, ini saya bikin sendiri. Jadi kalau maunya browsing nggak ada. Kinerja keuangan minus 10% dari rencana. Masalah siapa tadi itu? Baik, Bapak Ibu, demikian video pengajaran dari saya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu.
Mohon maaf kalau saya ada salah dalam penyebutan kata, mohon maaf, mohon dimaafkan. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan sehat selalu, Bapak Ibu.